Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair tiwa amradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan para DKM Masjid Baitur Ridwan, para imam sholat, para asatid, para guru ngaji, seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini di Kamis kedua di bulan Oktober kita bisa kembali menjalankan keistiqomahan kita untuk menambah pundi-pundi amalan, pundi-pundi ilmu kita sebagai bekal kita meningkatkan kualitas beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita melanjutkan kajian ilmu fikih kita di siang hari ini, di mana temanya sudah disebar di flyer oleh Pak Arifin. Kita akan membahas tentang satu bab. Kita akan memulai pembahasannya di siang hari ini, yaitu kita mengaji fikih yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Nah, sebelum itu, pada pertemuan sebelumnya di Kamis kedua di bulan yang lalu kita sudah tuntas membahas tentang, ada yang masih ingat temanya? Membahas apa kajian fikih kita yang terakhir? Pak Widi, benar ada door prize di kamar takmir. Apa tema yang terakhir kita bahas ngaji fikih? Tentang sujud, Pak. Sujud apa, Pak? Sujud sahwi. Kita sudah berbicara banyak hal tentang sujud sahwi. Ternyata di perjalanan pulang ke rumah ada salah satu dari jamaah yang masih ingin bertanya cuman via WA. Isi pertanyaannya, apa bedanya sujud sahwi dengan sujud tilawah? Nah, saya kira penting untuk dibahas singkat saja sebelum kita memulai tema sholatul jamaah. Jadi ada yang namanya sujud sahwi, ada yang namanya sujud tilawah, dan yang ketiga ada yang namanya sujud syukur. Jadi sujud bagi kita itu hanya 4, Pak. Yang pertama sujud di dalam sholat, yang kedua sujud sahwi yang sudah kita bahas panjang lebar, lalu yang ketiga ada yang namanya sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini apa? Sujud yang disunnahkan untuk dilakukan baik di dalam sholat maupun di luar sholat ketika kita mendengar lantunan ayat sajdah. Bukan hanya mendengar, kita yang membaca ayat sajdah juga disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah. Jadi kalau kita sedang baca Al-Quran misalnya di luar sholat, lalu kita menemukan ayat sajdah kata ulama ada 14 tempat di dalam Al-Quranul Karim. Yang paling sering kita temui adalah surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat terakhirnya kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, itu kalau kita pakai mushaf biasanya di pinggir mushaf ada tandanya, tulisannya sajdah. Ada gambar seperti mihrab itu Mas Wipi. Nah, maka di situ adalah ayat sajdah. Ketika kita membaca ayat itu atau kita mendengar orang lain
Kita lagi i'tikaf di masjid, ada orang lain membaca ayat sajdah. Maka disitulah kita disunnahkan untuk melakukan sujud sajdah. Bagaimana tata caranya? Ya gampang. Kalau di luar sholat, kita buka dengan takbir. Jadi sujud ini posisinya sama seperti sholat. Sehingga harus dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, dan syarat-syaratnya pun sama dengan syarat sholat. Harus menutup aurat, harus suci dari hadas, harus juga menghadap ke kiblat. Kalau kita membaca ayat sajdah, wasjud waqtarib, taruh mushafnya di meja, kemudian kita takbir Allahu Akbar, lalu langsung sujud 1 kali. Bacaannya apa? Mau baca seperti sujud sholat boleh, tetapi ada doa khususnya. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Setelah sujud 1 kali, Allahu Akbar, duduk sebentar, lalu langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga ketika kita jadi makmum. Biasanya makmum itu ketika membaca surat yang panjang di hari Jumat itu biasanya membaca surat Jum'ah. Ada ayat sajdahnya di situ. Imamnya sujud tilawah, maka kita sebagai makmum juga sujud tilawah. Bagaimana kalau sujud tilawah di tengah-tengah sholat? Ketika sampai pada ayat sajdah, langsung Pak, takbir, langsung sujud tanpa ada ruku. Allahu Akbar. Dibaca doanya, sajada wajhiya lillazi khalaqahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin sampai habis, baru kemudian langsung berdiri lagi melanjutkan suratnya. Nah, idealnya kalau imam ingin membaca ayat sajdah di dalam sholat, maka sebelum sholat memberitahu ke makmum dulu. Kenapa? Sebab kalau makmum yang tidak terbiasa, dikiranya imam lupa ruku. Nah, dikiranya imam lupa ruku, sehingga nanti makmumnya bilang subhanallah, subhanallah. Padahal makmumnya sujud sajdah. Akhirnya imamnya nggak terima. Apaan subhanallah? Akhirnya batal sholatnya. Berkelahi dia, imam dan makmum. Makanya sunnahnya imam memberitahu dulu, nanti saya mau sholat akan ada sujud tilawah. Mohon dipersiapkan misalnya di rakaat kedua. Nah, itu enak. Begitu juga sujud syukur. Sujud syukur ini adalah sujud yang disyariatkan ketika kita mendapat nikmat atau terhindar dari musibah. Mendapat nikmat yang nggak diduga-duga misalnya. Besok akan ada door prize ya Pak Arifin ya. Besok misalnya ada acara maulid, kemudian ada door prize-nya, salah satunya katanya tiket umroh, betul itu. Barangkali Bapak Ibu harus hadir besok pengajian ba'dal asr, karena door prize-nya luar biasa. Kok misalnya ada yang dapat? Dan itu sangat menggembirakan tentu saja. Maka kita disunahkan melakukan sujud syukur. Sujud syukur juga tata caranya sama. Harus diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Takbir dulu, kemudian sujud, duduk, lalu salam. Sujud syukur harus menghadap kiblat, harus menutup aurat, harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi syaratnya sama seperti sholat. Nah, inilah macam-macam sujud yang ada di dalam kitab fikih. Nah, itu yang perlu kita bedakan. Selain 4 ini tidak ada sujud lagi. Sujud sahwi, sujud ketika sholat, sujud tilawah, dan yang terakhir sujud syukur. Nah, ini saya kira bisa menjadi pembuka kajian kita di siang hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita memasuki bab baru, yaitu bab sholatul jamaah. Bab yang membahas tentang sholat berjamaah. Kita bahas dulu kapan sholat jamaah ini disyariatkan di dalam Islam. Di sini dikatakan oleh Syekh Mustafa Bugo bahwa aqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jama'ata ba'dal hijrati syarifah. Nabi pertama kali melakukan sholat jamaah adalah ketika pasca hijrah. Jadi ketika berada di Mekah sebelum disyariatkannya hijrah, perintah sholat sudah turun. Karena kewajiban sholat itu muncul ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Tetapi yang perlu dicatat saat itu sholat jamaah belum disyariatkan. Jadi Nabi dan para sahabatnya masih melakukan sholat sendiri-sendiri karena saat itu mereka berada di dalam tekanan. Barulah ketika Nabi hijrah ke Madinah, barulah di sana dikatakan falamma hajaron nabiyyu ilal Madinah aqamal jamaah wa wazaba 'alaiha.
Ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, di sanalah dimulai baginda Nabi memulai mensyariatkan sholat berjamaah dan konsisten melakukan sholat jamaah. Nah, jadi ini tentang sejarah pensyariatan sholat berjamaah. Kapan sholat itu bisa dikatakan jamaah? Nah, itu yang kita bahas. Di sini dikatakan aqalluha imamun wa ma'mum. Minimal sholat itu mendapat status jamaah minimal 2 orang. Yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum. Jadi 2 orang saja sudah memenuhi syarat untuk sholat itu dilakukan berjamaah. Di sini alhamdulillah nggak pernah di masjid ini dalam sholat hanya 2 orang, minimal 1 shaf gitu ya Ustaz Wawan ya. Oh, kalau subuh berapa shaf? 1 orang. Jadi imam plus makmum. Oh, perlu ada program ini Pak Arifin, perlu ada program subuh berjamaah. Jadi 2 orang saja itu sudah mencukupi syarat untuk sholat berjamaah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa hukumnya sholat berjamaah? Di sini dikatakan oleh para ulama as-sahih annaha fima ghairu sholatil jum'ah fardu kifayah. Sholat berjamaah itu hukumnya selain sholat Jumat itu hukumnya adalah fardu kifayah. Apa yang dimaksud dengan fardu kifayah? Seandainya ada satu kelompok yang mengerjakan di dalam sebuah kampung, maka sudah gugur dosa dari anggota-anggota masyarakat yang lain. Itu yang namanya fardu kifayah. Tapi sebaliknya, kok seandainya seluruh warga penduduk suatu kampung tidak ada yang melakukan sholat jamaah sama sekali, maka di sini dikenakan hukum dosa semuanya. Makanya bapak-bapak yang sholat jamaah ini adalah pahlawan-pahlawan. Kenapa? Karena sudah menggugurkan fardu kifayah. Apa dalilnya bahwa sholat jamaah ini hukumnya fardu kifayah? Dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 102 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kau bersama mereka wahai Muhammad lalu kau mendirikan salat, maka hendaklah sekelompok dari sebagian sahabatmu berdiri bersamamu untuk menunaikan salat secara bersama-sama. Ayat ini kata ulama turun dalam konteks perang. Jadi ayat ini turunnya dalam konteks perang. Ketika kondisi perang oleh Allah disuruh sebagian sahabat Nabi itu untuk sholat berjamaah. Kalau perang saja disyariatkan sholat berjamaah, apalagi dalam kondisi normal. Jadi ayat ini memerintahkan Nabi sholat berjamaah di dalam kondisi yang sangat genting. Maka dalam kondisi aman, apalagi. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan sholatul jama'ati tafdul sholatal fadli sholatal fadzi bisab'in wa ishrina darajah. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, baginda Nabi mengatakan fadilah sholat jamaah dengan sholat sendiri itu 27 derajat. Kemudian di dalam hadis yang lain dikatakan ma min salasatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihimul jamaah illa stahwadha alaihimus syaitan. Tidaklah ada penduduk suatu desa, penduduk suatu kampung yang berjumlah 3 orang. Baginda Nabi kalau ada kampung yang penduduknya hanya 3 orang, kemudian tidak didirikan sholat jamaah di situ, illa stahwadha alaihimus syaitan, maka setan akan menguasai mereka. Maka fa'alaika bil jamaah, maka konsistenlah terhadap sholat jamaah, fa innama ya'kulu dzi'bul qasiyata. Sebab kata baginda Nabi, serigala itu akan mudah memangsa kambing yang terlepas dari rombongan. Ini baginda Nabi memberikan analogi. Kambing itu kalau berjalan bareng-bareng, biasanya serigala yang mau memangsa dia itu takut untuk mendekat. Tetapi kalau ada kambing yang memilih untuk menyendiri dari rombongan, biasanya serigala akan gampang memangsa dia. Ini analogi yang dibuat oleh baginda Nabi, orang yang nggak sholat jamaah itu rentan dikuasai oleh setan, apalagi yang nggak sholat. Nah, maka disinilah besarnya fadilah sholat berjamaah. Nah, di sini dikatakan di dalam Takrirat Sadidah, wala yatahawanu biha illa man kana fi qalbihi nifaq.
tidaklah menyepelekan sholat jamaah ini kecuali seseorang yang di dalam hatinya terdapat sifat kemunafikan. Di salah satu ciri kalau di hati kita ada kemunafikan, kata Habib Hasan Al-Kaf di dalam kitab ini, ketika jamaah agak berat banget. Nah, maka masih ada kemunafikan di dalam hati. Itu salah satu uzur, fadilah sholat berjamaah. Sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada beberapa hal yang kata ulama bisa menjadi uzur syar'i untuk seseorang itu dima'fu atau rukhsah untuk tidak mengikuti jamaah. Di sini ulama membagi dua, ada uzur yang sifatnya am itu umum. Apa contohnya? Kamator, seperti hujan yang deras. Insya Allah di kantor ini kalau sudah di dalam, insya Allah tidak ada uzur. Kenapa? Karena hujannya di luar. Jadi nggak ada uzur. Jadi hujan yang deras, kemudian badai yang sangat keras, itu uzur yang am. Tetapi juga ada yang uzur khas. Apa contohnya uzur khas? Di sini disebutkan kamarodin waju'in wa atashin syadidaini. Seperti sakit. Orang kalau istiqomah jamaah suatu saat dia sakit, maka meskipun dia sholat sendiri di rumah, fadilahnya sama mendapat fadilah sholat jamaah. Ada lagi yang menjadi uzur khas, apa itu? Lapar dan haus yang banget. Apa dasarnya? Di dalam riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, "Idza wudi'a 'asha ahadikum wa uqimatus shalah fabda'u bil 'asha wa la ya'jalanna hatta yafrughu minhu." Kalau azan Isya sudah berkumandang, kata baginda Nabi, lalu hidangan makan malam sudah dihidangkan di hadapan kalian, maka kata baginda Nabi, fabda'u bil 'asha. Maka yang didahulukan sholat Isya apa makan malamnya? Dahulukan makannya. Fabda'u bil 'asha. Kalau makan teriak semua, keras kalau makan. Jadi kata Nabi, ketika waktu Isya sudah datang, hidangan sudah terhidang, kata baginda Nabi, mulailah dengan menyantap hidangan dulu. Wala ya'jalanna, bahkan kata Nabi, jangan tergesa-gesa di dalam menyantap hidangan. Santai aja, makan seperti biasa sampai selesai, barulah lakukan sholat. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, la sholata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbasan. Janganlah kamu sholat di hadapan makanan. Maksudnya makanan sudah dihidangkan, kita sholat dulu, akhirnya sholat kita mikirin makan. Nah, lebih baik saat makan kita mikir sholat. Alhamdulillah ini sudah diamalkan oleh Pak Widi sejak lama. Jadi Pak Widi sudah mengamalkan ini ya. Kalau lagi ada makanan, waktu sholat, selesaikan dulu makanannya, gitu Pak ya. Lebih bagus lagi kalau makannya sebelum, jadi kita perkirakan sebelum adzan kita sudah selesai makan, itu lebih bagus lagi, gitu. Dan juga dimakruhkan kita sholat dalam keadaan menahan dua hadas. Takut gak kebagian jamaah Ustadz, akhirnya sholat dalam keadaan menahan kencing, itu makruh sholat seperti itu. Selesaikan dulu hadas kecilnya, selesaikan dulu hadas buang air kecil, buang air besar, sudah plong, sudah lega, bersuci, barulah kita melakukan sholat. Nah itu hal-hal yang berkaitan dengan hukum sholat jamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang kita masuk di dalam pembahasan hal-hal teknis yang menentukan keabsahan sholat jamaah. Nah di sini saya akan merinci satu persatu syurutu sihhatil qudwah. Ada beberapa syarat agar kita statusnya menjadi makmum itu sah saat berjamaah. Apa? Yang pertama, alla ya'lamal ma'mumu butlana salati imamih bihadasin aw ghairi. Makmum tidak dalam kondisi yakin mengetahui secara pasti bahwa sholatnya imam itu batal. Itu syarat yang pertama. Artinya apa? Seandainya kita berposisi menjadi makmum, kita mengetahui kondisi imam ini yakin pasti batal sholatnya, maka kita jangan menjadi makmumnya. Gambarannya bagaimana? Makmum sholat, kita pas di belakangnya, kemudian jelas-jelas melihat auratnya terbuka. Misalnya sarungnya bolong segini Pak, kelihatan, berarti auratnya terbuka.
maka di situ kita menjadi makmum dalam keadaan yakin imamnya batal sholatnya. Nah, maka itu tidak sah. Kemudian yang kedua, alla yakunal imamu makmuman. Yang kita jadikan imam, statusnya tidak sedang menjadi makmum. Saya ulang lagi. Alla yakunal imamu makmuman. Orang yang kita jadikan sebagai imam, itu statusnya tidak menjadi makmum. Bagaimana gambarannya? Gambarannya adalah orang yang makmumnya, biasanya dia datang belakangan jamaah. Nah, seperti di belakang itu Mas Iwan sedang buat jamaah. Misalnya Mas Iwan buat jamaah. Kemudian ada beberapa makmumnya. Tiba-tiba ada orang yang terlambat, masih ada yang terlambat, kloter selanjutnya terlambat. Mas Fadin terlambat. Mas Iwan imam, sudah ada makmumnya. Lalu Mas Fadin datang. Dia menjadikan imam orang yang statusnya menjadi makmumnya Mas Iwan. Bisa dipahami nggak gambarannya? Betul. Jadi yang sebelahnya Mas Fadin siapa yang kaos putih? Saya agak lupa namanya, yang pengantin baru itu. Mas Arya. Mas Arya itu kan posisinya makmumnya Mas Iwan. Tiba-tiba sama Mas Fadin ditepok dijadikan imam. Nah, itu nggak sah. Kenapa? Karena syarat sholat jamaah, imamnya tidak boleh sedang berstatus menjadi makmum. Beda halnya kalau makmum masbuk, kemudian imamnya sudah salam. Kemudian dia berdiri lagi. Maka sholatnya kan sudah single, sudah sendirian. Kemudian datang jamaah baru menjadikan dia imam. Maka itu sah-sah saja. Kalau itu nggak masalah. Yang bermasalah itu adalah menjadikan orang imam padahal status dia sedang bermakmum bersama orang lain. Bisa dipahami nggak gambarannya, Pak? Bisa ya? Nah, ini sering terjadi pada masjid yang sholatnya berkloter. Makanya harus diperhatikan. Kita masuk masjid mau jadikan orang jadi imam tuh liatin. Jangan-jangan dia sedang bermakmum sama orang. Kalau dia sedang bermakmum sama orang, maka kita ngikut ke imamnya dia. Kalau imamnya sudah salam, terus kenapa? Lanjut. Bisa. Kalau itu bisa. Karena dia tidak berposisi menjadi makmum saat dijadikan imam. Itu pengertiannya. Oke. Yang satu langsung mundur. Boleh, boleh. Boleh. Untuk nanti akan saya bahas. Ada persyaratan syarat niat imam sama makmum. Di belakang kita bahas. Sampai sini jelas dulu, Pak ya. Jangan sampai imam itu statusnya jadi makmum. Syarat yang selanjutnya, alla yaqtadiyar rajulu bi imra'atin aw khunsa. Tidak boleh makmum laki-laki bermakmum pada imam perempuan atau khunsa. Ini khunsa nerjemahnya yang enak gimana Ustadz Wawan? Khunsa, bencong ya? Bukan. Jadi di dalam kitab fikih itu ada istilah khunsa. Khunsa itu, ini kata Ustadz Wawan, khunsa itu bukan yang kita pahami banci sekarang itu, Pak. Kalau banci yang sekarang kita pahami itu mohon maaf, kalau dibuka kelaminnya laki-laki. Jadi statusnya dia itu rojul dalam fikih. Yang nggak boleh ini kalau rojul laki-laki makmum dengan perempuan, yang nyata perempuan, atau dengan khunsa. Khunsa ini orang yang lahir dengan dua kelamin yang sama-sama aktif. Jadi ada lobangnya, ada selangnya, kurang lebih begitulah. Dan khunsa ini ada di dalam kitab fikih, ini dibahas. Maka orang yang khunsa tidak boleh menjadi imam dari laki-laki. Kalau dia menjadi imam dari perempuan boleh. Atau khunsa menjadi imam sesama khunsa, di sini juga nggak boleh karena takutnya kelamin yang aktif saat dia menjadi imam adalah perempuannya. Nah, maka biar lebih aman, pastikan kalau makmumnya perempuan atau khunsa, pastikan imamnya adalah laki-laki. Nah, itu yang harus diperhatikan. Sudah, itu terkait dengan persyaratan kita menjadi makmum.
Sekarang, syurutu sihhatil jamaah. Ada syarat yang harus dipenuhi agar jamaah itu dikatakan sah. Apa? Yang pertama, alla yataqaddamal ma'mumu ala imamihi fil mauqif. Posisi makmum tidak boleh lebih depan daripada imam. Apa yang menjadi acuan posisi ini? Kata ulama, yang menjadi acuan adalah fala yataqaddam bi'aqibihi ala imami. Yang menjadi acuan adalah tumit kaki bagian belakang. Jadi misalnya ini kaki, Pak. Tumitnya makmum ini tidak boleh mendahului tumitnya imam. Jadi misalnya begini, ini anggap kaki, tumit belakang ini loh yang menjadi acuan. Meskipun misalnya kita andaikan ada seorang makmum yang jarinya panjang melebihi sampai kiblat, misalnya melebihi kakinya imam misalnya. Itu tidak masalah, karena yang menjadi acuan adalah tumit yang belakang. Nah, gitu gambarannya. Jadi pastikan tumit belakang kita tidak mendahului tumit belakangnya imam. Itu syarat yang pertama. Nah, supaya lebih afdol lagi, kalau bisa jari-jarinya biar lebih sempurna, jari-jari kita di belakang tumitnya imam. Itu lebih aman lagi, lebih sempurna. Tapi yang menjadi acuan keabsahan adalah tumit belakang. Itu Pak ya, bukan jari depan. Jadi misalnya ada orang kakinya besar, nggak masalah. Yang penting tumitnya di belakang imam. Nah, itu berarti sudah sah posisinya. Nah, sekarang posisi. Nah, ini kita sering menanyakan, Pak Ustadz, kalau saya lagi sholat, kemudian ada orang sholat, saya ingin menjadikan dia imam, saya baru datang. Sebaiknya kita berdiri di posisi mananya nih? Kanannya, apa kirinya, atau tengah, atau gimana? Nah, ini dikatakan ayakifaz zakaru an yaminil imam. Kalau ada orang lagi sholat, lalu kita baru datang, maka afdolnya kita sebagai orang laki-laki, posisi berdirinya di sebelah kanannya imam. Di sebelah kanan. Sebelah kanan tuh gimana berarti? Berarti di sini. Sininya imam, berdiri di sini. Nah, kemudian, fa'idha ja'a akhar, kalau datang orang satu lagi. Kita sudah tengah-tengah sholat, datang orang satu lagi. Fa'an yasari, maka segera berdiri di sebelah kirinya. Jadi yang datang pertama di sebelah kanan, datang orang baru lagi, berdiri di sebelah kiri. Setelah posisinya dua begini, dua di samping kanan satu, samping kiri satu, baru kemudian ada dua pilihan. Summa yataqaddamul imam au yata'akhkharani. Pilihannya dua. Bisa imam langsung posisinya maju lebih sedikit, atau pilihan yang kedua, kedua makmum ini mundur satu langkah. Dan pilihan yang kedua ini yang lebih afdol. Ada gambarannya nggak Ustadz Saiful? Jadi orang sholat sendiri, datang satunya, dia segera berdiri di sebelah kanan. Datang satu lagi, berdiri di sebelah kiri. Ketika sudah berposisi begini, maka keduanya bisa mundur untuk meratakan barisan. Jadi itu adalah posisi yang ideal. Posisi yang ideal. Sudah. Kemudian yang ketiga, syarat yang kedua, ayya'lamal ma'mum intiqalatil imam. Makmum harus mengetahui gerak-gerik perpindahan imamnya. Bisa dengan dua cara. Satu, biru ya, dengan cara melihat. Melihat ini bisa melihat imam langsung, atau melihat shaf di depannya yang nyambung dengan imam. Jadi kalau kita di shaf 2 berarti ngelihat shaf yang pertama terus begitu. Atau cara yang kedua dengan cara sama'i muballigh, mendengar suaranya muballigh. Makanya di Masjidil Haram itu agak susah kita melihat imam langsung. Caranya apa? Ada mubalighnya. Biasanya ketika imam takbir ada orang yang teriak satu lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Itu namanya mubaligh. Kita cukup mendengar suaranya mubaligh itu, maka itu sudah sah. Jadi kita harus sebagai makmum harus tahu pergerakan imam dengan dua cara. Bisa melihat atau bisa dengan mendengar. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, ayyanu yal ma'mum al-qudwah awil jamaah awil makmumiyah. Syarat jamaah itu makmumnya harus niat menjadi makmum. Nah, ini yang penting.
makmumnya harus niat menjadi makmum. Kalau imam bagaimana? Imam disyaratkan nggak niat menjadi imam? Untuk keabsahan sholat jamaah, meskipun imam tidak niat jadi imam, maka sholat jamaahnya sah. Tetapi imamnya nggak dapat fadilah jamaah, tapi jamaahnya sah. Yang wajib niat itu adalah makmum. Kenapa? Karena dia yang mengikatkan dirinya pada sholatnya imam. Maka diwajibkan niat menjadi makmum. Kalau imam tidak diwajibkan, sholat sah, jamaahnya tetap sah. Tetapi kalau ingin mendapat pahala, maka dia harus niat menjadi imam. Nah, ini termasuk menjawab pertanyaannya masnya yang tadi, bahwa makmum itu yang harus berniat. Makanya dianjurkan kita memberitahu. Ketika kita sholat, menjadikan orang menjadi imam, dianjurkan memberitahu orang yang kita jadikan imam bahwa dia kita jadikan imam. Supaya apa? Supaya dia bisa mengkretek niat dan sama-sama mendapat fadilah sholat jamaah. Nah, cuman yang perlu diperhatikan caranya, Bapak Ibu. Ada orang yang memberitahu orang untuk menjadi imam sampai dikeplak. Orang yang di depannya tuh dikeplak begini, Pak. Keplak. Akhirnya yang terjadi apa? Kekhusyuannya hilang, yang terjadi bukan jamaah berkelahi. Itu ada. Jadi tidak harus dengan mencolek, tidak harus dengan sesuatu yang sifatnya menyentuh. Yang penting segala cara untuk memberi isyarat bahwa dia imam cukup. Contohnya apa? Ngampar sejadah di sampingnya dia. Sret gitu. Itu saja sudah sebenarnya kode. Dia sudah tahu, oh saya mau dijadikan imam. Sehingga dia niat. Saya niat menjadi imam. Itu sudah cukup. Nah, jangan sampai menggunakan cara-cara yang justru menghilangkan kekhusyuan. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini yang saya kira penting. Ayyatawafaqa nazmu salataihima ail imami wal ma'mum. Bentuk atau gerakan sholatnya imam dan makmum itu sama meskipun beda jenis sholat. Saya ulang lagi, Pak. Bentuk gerakan sholat imam dan makmum itu sama, sesuai, meskipun jenis sholatnya beda. Contoh, saya kasih contoh. Ada orang sholat jenazah. Kita niat sholat zuhur di belakangnya. Sah nggak kira-kira? Imamnya sedang sholat jenazah, kita di belakang niat sholat zuhur. Sah nggak kira-kira? Tidak sah. Kenapa? Karena pergerakan sholat jenazah beda dengan sholat zuhur. Sholat jenazah ada rukuknya tidak? Tidak ada. Atau imam sholat gerhana, kita sholat fardu biasa. Sah tidak kira-kira? Tidak sah. Kenapa? Sholat gerhana itu berapa kali rukuknya, Pak? 2 kali. 2 kali ruku, 2 kali i'tidal. Maka ini nggak sah. Sholat itu bisa sah kalau gerakannya sama meskipun jenis sholatnya beda. Contoh, di sini dikatakan fayasihhu az-zuhru khalfal asri wal fardu khalfan nafal. Sah orang yang berjamaah sholat fardu sedangkan imamnya sholat sunnah. Itu sah. Kenapa? Karena gerakannya sama. Ada rukuknya, ada itidalnya, ada sujudnya. Jadi misalnya kita masuk masjid, ada teman kita sedang sholat ba'diyah zuhur misalnya. Maka kita nggak usah khawatir. Jangan, daripada sholat sendiri, Pak, lebih baik kita menjadi makmum di belakangnya. Loh Pak Ustadz, dia kan sholat sunnah. Hukumnya sah kita sholat fardu di belakang orang yang sholat sunnah. Tidak masalah. Contoh lagi di sini dicontohkan ulama. Kita sholat zuhur bermakmum sama orang yang sedang sholat asar. Hukumnya sah. Gambarannya sedang jamak takhir misalnya. Kita bermakmumnya dengan orang yang sholat asar. Hukumnya sah. Kenapa? Karena gerakannya sama. Apa dalil yang digunakan fuqaha untuk menyatakan hukum ini? Dulu sahabat Nabi bernama Mu'ad bin Jabal itu punya ritual begini, Pak. Dia ikut sholat jamaah bersama baginda Nabi, istiqomah tiap hari. Tetapi Mu'ad bin Jabal ini memiliki kaum di kampungnya tuh dia punya jamaah. Jamaahnya ini nggak mau sholat kalau bukan Mu'ad yang imamin. Maka apa yang dilakukan Sayyidina Mu'ad? Sholat dulu bersama baginda Nabi, sholat fardu sebagai makmum. Setelah itu pulang ke kampungnya menjadi imam, ngulangin sholatnya kedua kalinya. Dan sama Nabi itu diperbolehkan. Kata ulama, sholatnya Mu'ad bin Jabal yang kedua itu jatuhnya fardu apa sunnah? Kan sholat fardunya sudah sama Rasulullah. Diulangi lagi sholatnya, jatuhnya fardu apa sunnah, Pak? Sunnah.
Berarti Mu'adz bin Jabal menjadi imam dalam keadaan dia sholatnya sholat sunnah. Sedangkan makmumnya sholat fardu semua. Makanya kata para fuqaha, sah orang yang sholat fardu bermakmum kepada imam yang sedang sholat sunnah. Nah, ini bisa menjadi solusi bagi kita daripada sholat sendirian. Masuk ke masjid, jamaah sudah selesai, biasanya kan masih ada yang sholat ba'diyah. Biasanya kan masih ada orang yang sholat tahiyatul masjid. Lebih baik kita bermakmum sama dia aja. Kenapa? Biar dapat fadilahnya sholat jamaah. Jadi nggak masalah Pak, satu fardu, satu sunnah, itu nggak masalah. Kenapa? Gimana nggak maunya nih gimana? Ah, ah. Diusir gitu mas ya? Ah. Masnya yang ngusir gini, ditolak. Boleh-boleh aja. Oh iya. Ya makanya ya inilah fungsinya kita ngaji. Jadi setelah kajian ini kita jadi tahu bahwa sunnah dan fardu itu boleh. Jadi makmum sholat fardu, imam sholat sunnah boleh. Berarti yang tadi menolak itu mungkin belum tahu hukumnya. Nah, solusinya gimana? Ya masnya tetap aja niat menjadi makmum, tetap sah. Kan tadi sudah saya jelaskan. Jamaah tetap sah meskipun imam tidak niat menjadi imam. Yang penting makmum niat menjadi makmum mengikatkan sholatnya pada sholat imamnya itu. Itu sudah sah. Jadi gitu. Jadi cintanya ditolak tapi tetap secara halus. Tetap menjadi makmum saja, tidak masalah. Jangan berdebat di masjid, Pak. Nanti saja berdebatnya. Setidaknya kita sudah tahu hukum. Nah, itu syarat yang keempat. Jadi tidak masalah perbedaan status sholat, yang penting gerakannya sama. Gitu ya, Mas ya. Kemudian yang terakhir, alla yukhalifal ma'mum al-imam fi sunnatin fahishatil mukhalafah ka sujudis sahwi au sujudit tilawah. Makmum tidak boleh tidak mengikuti imam di dalam sunnah, meskipun sunnah, dia tidak boleh menyalahi imam atau membedai gerakan imam meskipun pada perkara yang sunnah. Contohnya apa? Sujud sahwi. Imam sujud sahwi, makmumnya nggak mau sujud sahwi. Ya, ini nggak boleh. Atau imamnya sujud tilawah, makmumnya nggak mau sujud tilawah misalnya. Karena memang nggak mau ya, bukan karena nggak tahu. Kan ada kasusnya karena nggak tahu. Tapi ini betul-betul alah males saya lagi sujud tilawah. Biarlah imam sendiri. Ini namanya menyalahi imam di dalam gerakan yang nyata. Nah, ini nggak boleh. Makanya saya sarankan tadi kalau imamnya mau sujud tilawah, entah di rokaat pertama, di rokaat kedua, saran saya sebelum sholat ngasih pengumuman dulu. Nanti saya mau baca surat ini, ada ayat sajdahnya. Nanti siap-siap ya Bapak Ibu. Nah itu enak, sama-sama enak. Yang khawatir makmumnya nggak ada yang hafal ayat sajdah, imamnya langsung-langsungan. Terjadi kesalahpahaman. Akhirnya terjadi gosip di masyarakat, Pak Imam tadi sholat tanpa ruku, langsung-langsungan sujud. Misalnya, akhirnya terjadi gosip yang enggak-enggak. Nah itu harus dihindari Pak. Nah jadi itu saya kira pembahasan yang berkaitan dengan jamaah yang bisa kita bahas di siang hari ini. Barangkali ada diskusi-diskusi atau ada yang masih belum difahami, dipersilahkan. Silakan Mas Fadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya, tadi kan kalau misalkan posisi imam, tumitnya makmum nggak boleh ngelebihin tumit imam ya? Iya. Nah, ini kan kalau tempatnya luas seperti ini, Ustaz. Kalau tempatnya agak kecil, terus makmumnya ini agak banyak, yang kira-kira posisi imam dan makmum itu nggak beda jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana ketika kita misal jadi imam, terus ada yang nepok kita tuh untuk jadi jamaah, apakah kita merubah niat kita apa tetap jalan aja? Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau misalkan tadi kan posisi kita imam, terus ada yang nepok kita kan, otomatis mereka ada di sebelah kanan kita kan. Nah terus nanti ada yang muncul lagi sebelah kiri makmum imam kan. Nah pada kenyataannya kan sekarang ketika kita sudah berjamaah satu orang, ada datang makmum kedua ini nepok makmum yang pertama, ujungnya mundur berdua kan. Jadi bukan dua jamaah. Dua jamaah. Bukan tadi kan Ustadz pilih apa?
infonya kanan kiri kan. Nah, kalau itu gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Fadin, posisi sempit misalnya. Sebenarnya tidak ada batasan jarak antara imam dengan makmum, tidak ada batasan. Tetapi di sini beliau bertanya kalau posisi sempit bagaimana? Yang sering diamalkan oleh guru-guru saya ketika posisi seperti itu, jamaah sudah jalan, masih ada makmum yang datang, biasanya dia langsung berdiri di samping kanannya imam, langsung di sini, dengan menyisakan nggak ikut di sini. Misalnya saya imam di sini, ini saf pertama, ada orang datang dipersilahkan langsung ke sini Mas Fadin, langsung ke sini. Yang penting tadi acuan tumitnya tidak melampaui tumitnya imam, itu masih sah. Jadi nggak masalah membentuk soft jamaah baru yang ada di depan soft pertama. Yang penting tumit kaki belakangnya, belakang tumitnya tidak mendahului tumitnya imam. Jadi nggak masalah seperti itu, tetap sah. Yang kedua, apakah harus merubah niat? Tidak perlu merubah niat, cukup menambah niatnya saja. Niat menjadi imam, udah selesai. Agar orang yang baru datang tahu kalau Mas Fadin jadi imam. Jangan diem-dieman. Itu Mas Fadin ya. Kemudian kalau kasusnya terjadi yang tadi bagaimana? Yang belakang nggak sah Mas. Jadi Mas Fadin sudah jadi imam, punya makmum satu, tiba-tiba ada orang datang menjadikan makmumnya ini sebagai imam. Gitu kan kasusnya. Oh, ya. Hukum berarti tetap menjadikan Mas Fadin sebagai imam. Oh, cuman posisinya tidak seperti yang hukum jamaahnya tetap sah, cuman caranya khilaful aula, menyalahi cara yang utama, tapi tetap sah, nggak masalah. Nah sekarang kan sudah belajar, jadi sudah tahu yang lebih afdol bagaimana, tidak masalah. Tapi kalau sah, apakah sah? Hukum jamaahnya sah, hukum sholatnya sah. Ya sudah, suruh ngaji nanti, suruh rutinan sebulan sekali kajian fikih. Jadi ini bisa dijalankan secara ideal ketika yang sudah hadir ini kan sudah enak, insya Allah sudah aman. Jadi nanti dicoba salah satu dari Bapak Ibu ada yang telat jamaah. Nah, dipraktekkan. Ya, yang sudah satu frekuensi. Kalau yang belum, cara yang mereka gunakan selama ini ya monggo sah-sah saja. Cuman khilaful aula, gitu aja. Ada cara yang lebih afdol yaitu yang seperti yang dijelaskan para fuqaha tadi. Saya kira itu Mas Fadin, tidak pengaruh keabsahan sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebutkan nama. Yusuf Tad. Oke. Saya ada beberapa pertanyaan dari materi yang tadi. Yang pertama itu kan salah satu syarat berjamaah itu makmum yakin imam batas sholatnya. Iya. Oke. Nah, posisinya kita sedang sholat berjamaah. Oke. Terus sebelumnya kita nggak tahu kalau si imam itu kebuka misalnya gitu. Nah, tiba-tiba pas lagi sholat kita tahu. Nah, kita membatalkan niat berjamaah kita atau kita tetap ikut berjamaah dengan imam tersebut. Oke, terus yang selanjutnya di poin yang kelima tadi kan makmum tidak boleh tidak mengikuti imam dalam perkara sunnah. Iya, sunnah yang fahis ya. Oke. Nah, kalau kunut gimana Tad? Maksudnya bisa saya nggak kunut nih. Iya. Pemahaman saya nggak kunut, tapi di masjid saya itu kunut. Nah, kita tetap kunutnya itu mengangkat tangan atau kita biasa kayak gitu kan? Iya. Oke, itu terus tadi apa ya? Oh, satu lagi tadi menyambung pertanyaannya Fadin, cara menepok memberi isyarat kepada imam ataupun makmum yang pertama itu seperti apa? Soalnya setahu saya dulu pernah ada kajian di sini, kita harus bertakbiratul ihram dulu, baru kita menepuk. Nah, kalau kita posisinya datang terus menepuk itu, kita kan belum niat sholat kan? Nah, itu otomatis kita mengganggu seorang yang lagi sholat kan? Nah, sedangkan mengganggu orang yang sholat itu kan dosa kan kayak gitu.
Itu aja Tad. Oke, Terima sip. kasih. Sejak viewernya nambah ini. Dah, yang pertama kita jelas-jelasan melihat ada faktor yang membatalkan di imam dan imam nggak tahu, gitu ya Mas ya. Maka ada di dalam fikih yang namanya niat mufarokoh. Niat mufarokoh itu tidak perlu kita membatalkan sholat kita, cukup niat mufarokoh. Niat mufarokoh itu pisah dari jamaah. Artinya kita hadirkan dalam hati, saya niat berpisah dari jamaah ini, setelah itu lanjutkan sholatnya. Ya, apa namanya tadi, niat mufarokoh. Jadi ya sudah, niat berpisah dari jamaah. Niat berpisah tanpa harus membatalkan sholat. Nah, itu yang pertama. Kemudian, nah ini penting. Di antara syarat yang disebutkan ulama tadi adalah makmum harus mengikuti imam di dalam kesunahan. Ya, gitu ya tadi ya Mas ya. Yang perlu digarisbawahi adalah di sini sunnah yang dimaksud adalah sunnatin fahishatil mukhalafah. Sunnah yang memiliki gerak-gerik yang berbeda dengan gerakan imam dan makmum. Makanya dicontohkan di sini sujud tilawah dan sujud sahwi. Sebab kenapa? Makmum ketika tidak ikut sujud tilawah, posisinya dia berdiri sedangkan imamnya sujud, maka perbedaannya jauh. Perbedaannya jauh. Begitu juga sujud tilawah. Ketika imam baca ayat sajadah, imamnya sujud, kok makmum nggak sujud, maka perbedaannya itu dikatakan fahisyah, terlalu terlalu jomplang kalau bahasanya Ustadz Wawan. Perbedaannya terlalu jomplang. Beda dalam kasus orang yang kunut. Yang memilih tidak kunut dengan yang kunut posisinya sama-sama berdiri atau salah satunya duduk. Sama-sama berdiri, berarti tidak sunnatul fahishatul mukhalafah. Perbedaannya tidak terlalu jomplang secara gerakan, hanya perbedaannya di dalam mengaminkan saja. Kan itu sebenarnya permasalahannya. Maka kalau memang masnya memilih untuk tidak mengikuti kunut, ya nggak masalah. Tidak masalah. Cuman kalau memilih untuk mengaminkan, ya monggo-monggo saja. Jadi nunggu selesai baca. Nunggu selesai baca. Tapi kalau ingin mengaminkan kunutnya, ya monggo. Kalau tidak sama sekali, ya intizor. Gitu. Jadi nggak masalah, tidak termasuk di dalam permasalahan yang dibahas ini. Itu ya, 2 tadi ya Mas ya. Apa lagi? Oh, ya. Mas'alatul jar atau sahab. Sebenarnya begini, para fuqaha zaman dulu itu membahas tentang etika tarik menarik, itu konteksnya bukan ketika kita menjadikan orang menjadi imam. Tetapi konteksnya adalah ketika kita sedang sholat, kemudian kita masuk ke dalam soft kita sendirian di belakang. Jadi jamaah sudah dimulai, tiba-tiba Mas Oji datang, lah di belakang ini dia sholat sendirian Mas Oji. Maka disunnahkan untuk menarik orang yang ada di soft depan untuk menemani dia. Mengapa? Karena orang yang sendirian di soft sendiri ini kehilangan fadilahnya jamaah. Gitu loh. Disinilah para fuqaha kita membahas etika menarik. Nah, di sini dikatakan kalau kita sedang sholat, kemudian sendirian, maka disunnahkan untuk menarik orang di depannya dengan 5 syarat. Kalau 5 syarat ini nggak terpenuhi, maka lebih baik tidak usah. Apa itu? Ayyakunal majruru hurron. Statusnya merdeka. Ini sudah jelas, tidak ada budak di zaman sekarang. Yang kedua, ayyakuna adadus sof aksar min isnen. Sof yang kita tarik jumlahnya lebih dari 2. Ya seperti di sini kan satu sof ini 70 orang, ada 15 orang. Kemudian kita sholat sendirian nyempil. Tidak apa-apa. Kita colek 1 orang, tarik 1 orang untuk nemenin kita agar kita nggak sendirian biar dapat fadilah jamaah. Yang ketiga, ayyuzonna muwafaqatal majrur. Kita punya husnuzon yang ditarik itu mau untuk mundur. Kalau kita pesimis, misalnya kalau ditepuk atau ditarik dia nggak mau mundur, maka lebih baik nggak usah. Itu permasalahan jar. Kemudian yang keempat, ayyakunal jarru fil qiyam. Nariknya dalam posisi berdiri. Jangan sampai narik saat ruku, Pak. Pas ruku Bapak tarik, wah itu bahaya. Bisa jatuh yang ditarik itu. Jadi ketika posisi berdiri, yang kelima ayyakuna ba'da ihramil jar, setelah takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram. Jadi pembahasan yang Mas sebutkan tadi bahwa dilakukan setelah takbiratul ihram itu benar, tapi kasusnya adalah
konteksnya ketika kita sholat jamaah, di soft kita sedang sendiri dan ingin meminta bantuan agar ada orang yang menemani. Itu konteksnya. Apakah bisa itu diterapkan dalam kasus orang yang ingin menjadikan orang sebagai imam? Boleh-boleh saja, tidak masalah. Tetapi, nah ini, sebagian ulama seperti Habib Zain bin Smith misalnya, lebih mengedepankan beri isyarat terlebih dahulu bahwa kita mau menjadikan dia sebagai imam. Beri isyarat terlebih dahulu kalau dia mau menjadikan dia sebagai imam dengan cara apapun, yang penting tidak mengganggu kekhusyuannya. Jadi kalau mau dengan cara tadi takbir duluan kemudian dielus begini, monggo. Atau sebelum takbir kita sudah ngasih aba-aba dengan memaparkan sejadah di sebelah kanannya, silahkan saja. Yang penting tujuannya kita memberitahu agar imam niat jadi imam dan sama-sama mendapat pahala sholat berjamaah. Jadi yang seperti itu boleh, yang di luar takbir pun boleh. Yang di setelah takbir itu konteksnya kalau kita sendirian, sholat di belakang sendiri, ingin agar ditemenin. Jadi gitu Mas ya. Terima kasih. Ibu-ibu barangkali, nah ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, untuk formasi jamaah perempuan sama perempuan itu apakah sama seperti yang tadi Bapak jelaskan, yang makmum itu di belakang tumit imam, atau sejajar? Karena sejauh ini saya sejajar gitu loh. Iya. Dan tadi kan kalau imam sebelah kiri, makmum sebelah kanan ya posisinya, seperti itu. Menarik Pertama pertanyaannya. Yang kedua itu sholat sunnah kayak tahajud, duha gitu kan, qobliyah ba'diyah itu apakah bisa jamaah? Karena sejauh ini pasangan saya tuh tanya, makanya dalilnya atau apanya yang bisa saya jelaskan nih ke pasangan saya, bahwa boleh loh, kalau sejauh ini sih setahu saya boleh, tapi ya itu sekali lagi ada dalilnya atau runutannya yang saya bisa terapkan ke paling tidak suami saya gitu loh, buat hal sunnah tuh bisa seperti itu sih Pak Ustadz. Dua pertanyaan itu saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah. Saya akan menjawab satu persatu, mudah-mudahan waktunya masih cukup ini. Oke. Yang pertama, posisi kalau berjamaah sesama wanita, gitu ya Bu ya. Yang tadi dijelaskan kan kalau imamnya laki-laki. Sekarang kalau imamnya perempuan, makmumnya perempuan. Nah, di sini dijelaskan wataqifu imamatun niswah wasatahunna. Kalau perempuan itu posisi imam adalah berada di tengah-tengah. Jadi misalnya ada 8 orang perempuan yang salah satunya, atau 7 orang perempuan, salah satunya jadi imam. Maka posisi dia di tengah-tengahnya. Tetapi ma'ataqaddumin yasirin laha, yang menjadi imam maju sedikit aja. Betul tadi posisinya tuh di tengah. Sejajar tapi nggak sejajar banget. Yang menjadi imam tetap ada posisi maju meskipun sedikit. Tidak seketat syarat laki-laki yang tadi, acuannya harus tumit. Jadi kalau perempuan sejajar lurus, tetapi yang menjadi imam maju sedikit aja, yasir. Taqaddumin yasir, itu sudah sah. Kalau untuk konteks perempuan sama perempuan, gitu Bu ya. Kemudian untuk sholat berjamaah, ya. Kenapa? Kalau cuma berdua, ya sama-sama boleh. Sejajar tapi yang menjadi imam majuin dikit. Majuin dikit. Sejajar tapi majuin dikit. Tidak seketat persyaratan laki-laki yang tadi, gitu ya Bu ya. Kemudian untuk sholat sunnah, ini sebenarnya pembahasannya nanti khusus saja. Ada sholat sunnah yang disunnahkan untuk berjamaah. Apa itu? Idul Fitri, Idul Adha. Ada khusuf, sholat sunnah gerhana. Itu sholat-sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Sholat witir di akhir Ramadan. Itu sholat sunnah disunnahkan berjamaah. Ada sholat sunnah yang tidak disunnahkan jamaah. Apa itu? Rawatib, qobliyah, dan ba'diyah. Itu nggak disunnahkan jamaah. Termasuk, di sini dikatakan duha. Duha itu termasuk sholat yang tidak disunahkan jamaah. Tetapi
Di dalam kitab Muqaddimah Hadromiyah dijelaskan, sholat-sholat yang tidak disunnahkan berjamaah, kalau tujuannya untuk taklim, mengajarkan, maka tidak masalah dilakukan berjamaah. Misalnya ibu mengajarkan anak-anak ibu sholat duha, maka berjamaah nggak masalah. Dan itulah yang kami lakukan di pesantren, Bu. Di pesantren itu sholat tahajud, sholat hajat, sholat duha, semuanya berjamaah. Meskipun secara fikih dia tidak disunahkan berjamaah, tetapi karena ada tujuan taklim, mengajarkan, membiasakan, maka hukumnya menjadi sunnah. Karena unsur taklim mengajarkannya itu. Gitu ya Bu ya. Jadi kalau ibu ingin mengajarkan keluarga ibu untuk biar istiqomah, silakan aja. Lakukan secara berjamaah. Sebab biasanya kalau nggak gitu, nggak disiplin, nanti malah ditinggal. Kan gitu. Saya kira itu Ustadz Wawan. Sudah cukup saya kira waktunya, dan penontonnya saya kira sudah lebih dari 2000 viewers. Jadi mungkin dicukupkan sampai di sini. Mohon maaf, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.